Sony Xperia Ace atau yang suka dipanggil juga XZ4 Compact punya spek mid-range yang punya harga sama atau mirip dengan XZ Compact lainnya. Apakah worth it? Yuk langsung aja kita review XZ4 Compact atau Ace. Halo guys, semoga selamat dari StuffTech dan mari kita langsung aja review si Xperia Ace. Yang pertama seperti biasa mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harga ini kan bisa beli di harga 1,6 juta yang RAM 4GB dengan internal storage sebesar 64GB. Udah support all SIM yang pastinya, microSD support. Seperti biasa kalau kalian beli HP ini gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 630 yang punya layar 5,0 inci Full HD IPS LCD display, udah ada NFC, 2 speaker dan juga punya baterai sebesar 2700 mAh. Dan untuk si desain dari displaynya, ini tuh build quality-nya untuk frame samping sama bodi belakang masih terbuat dari plastik sayangnya. Tapi untuk frame atas dan frame bawah ini gue bisa bilang udah terbuat dari metal. Ini tuh build quality-nya mirip banget atau sama persis kayak si XZ1 Compact. Atas bawah terbuat dari metal, samping plastik, belakang plastik. Tapi gue bisa bilang di Ace jauh lebih premium daripada di XZ1 Compact. Gak tau kenapa ini kerasa lebih solid aja, lebih modern. Dan juga ini untuk size-nya karena disebut XZ4 Compact atau Ace, jadi ini size-nya memang sangat compact, hanya 5 inci, jadi pemakaian satu tangan masih super usable dan sangat enak. Oke, untuk si NFC, dia itu ada NFC-nya, pastinya posisinya ada di belakang. Bisa kita lihat ini logonya. Langsung aja kita scan. Dan untuk yang di unit gue ini NFC-nya gak selalu bekerja dengan baik, tapi untuk sekarang bisa kita lihat ini bekerja dengan baik. Tapi biasanya kadang-kadang suka nggak mau nge-read, terus nge-read. Tapi overall ini NFC-nya masih berjalan, lancar, dan masih bisa nge-scan dengan baik. Di XZ4 Compact juga ini punya LED notifikasi seperti HP Sony lainnya yang terletak di atas kiri yang pastinya itu LED notifikasi berwarna. Dan untuk si fingerprint-nya dia itu nyatu sama power button seperti HP Sony lainnya. Dan untuk kecepatannya juga ini sama seperti HP Sony lainnya, ini kecepatannya sangat cepat dan instant pretty much. Super reliable juga. Very nice. Dan untuk si kualitas layarnya sendiri, ini gue bisa bilang guys, untuk layar LCD salah satu layar terbaik yang pernah gue lihat. Bisa menyaingi AMOLED, kenapa? Karena dia tuh punya detail yang super sharp, warna yang vibrant, kontras yang sangat bagus, yang artinya dia punya warna hitam yang surprisingly untuk kelas LCD cukup pekat. So ya, first impression memang gua kira ini AMOLED tahunya LCD. Keren banget ini layarnya. Dan untuk pemakaian di bawah sinar matahari, XZ4 Compact punya brightness yang cukup terang, jadi masih cukup usable walaupun memang lebih gelap atau masih lebih gelap daripada layar AMOLED yang pastinya. Dan untuk si touch delay-nya sendiri, ini seperti HP Sony lainnya. Di Xperia XZ4 Compact gak ada touch delay sama sekali kalau misal gue tes buat ngetik keyboard ataupun scrolling aplikasi secara sangat cepat. Oke, next mari kita bahas si audio quality-nya. Pertama mari kita bahas audio quality via headphone jack yang posisinya gue kurang suka, dia tuh posisinya di atas kiri. Tapi ya untuk kualitas sendiri ini overall udah sangat bagus. Gue tes pakai headphone Cos Porta Pro yang butuh power 2 kali lipat dari sekitar 65 ohm dari headphone biasanya. Di Xperia Ace atau XZ4 Compact bisa ngedrive headphone tersebut di volume sekitar 85% biar dapet volume preference yang gue suka. Dan untuk suaranya sendiri ini punya vokal yang detail banget, instrumen yang rich, separasi yang bagus, dan juga soundstage yang luas. Overall sound signature-nya sendiri ini cenderung ke arah balance sedikit warm, yang personal gue suka. Dan untuk speakernya guys, ini front facing dual speakernya pastinya seperti HP Sony lainnya. Dan untuk kualitasnya ini gak usah diragukan lagi, one of the best di harganya. Overall punya detail yang sangat rich, soundstage yang luas, immersive, dan juga bass yang cukup punchy. So ya, ini dia sampel audionya, speaker test. Gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin suaranya atau kualitasnya lebih detail. Check it out guys. Next, mari kita moving on ke si kamera quality-nya. So, untuk kamera belakang dia itu 12 megapiksel dan kamera depannya 8 megapiksel yang bisa nge-record sampai video resolusi 1080p 30 fps. Dan untuk kualitas main kameranya sendiri ini menurut gue udah cukup oke.
ya masih bisa bersaing lah dengan HP zaman now, kayak Redmi 9 atau 9A, atau Poco M3 sekalipun. Overall, gambar punya detail yang masih cukup sharp dengan warna yang vibrant, dan juga dynamic range yang bagus. Untuk si temperatur warnanya ini lebih ke arah cool atau kebiruan. Nah, terus untuk si foto low lightnya menurut gue ini udah cukup oke buat HP yang nggak ada dedicated night mode. Overall, gambar masih kelihatan cukup terang, dengan warna natural, walaupun memang ini detailnya tuh kelihatan soft dan noise-nya cukup banyak. Dan untuk selfie-nya ini mirip, malahan kayaknya hampir sama dengan si XZ1 Compact. Pertama dia punya ultra wide lens dan juga kualitasnya juga mirip, dia punya detail yang gak sharp banget, sedikit soft tapi udah cukup oke, dan juga warna yang lebih ke arah warm. Untuk si video recordnya guys, kalau misalnya kita ke kamera dan ke setting, ini tuh si kamera belakangnya bisa nge-record sampai resolusi 4K 30fps atau Full HD 60fps, dan surprisingly dua-duanya udah support steady shot. So ya, itu dia sampelnya, atau ini dia sampelnya pakai resolusi tersebut. Oke guys, ini video recording pakai resolusi 4K. Ini gue lagi jalan, kita tes stabilisasinya gimana. Kita coba fokusin biasa ke si pohon ini, apakah bisa fokus? Iya, rada lama tapi at least bisa fokus. Overall shot, dynamic range cukup oke, cuma dia mah fokusnya rada lama dari biasanya. Dan ya, mungkin perlunya hanya dari fokus saja. Tapi overall kalau udah fokus lumayan bagus, dan kalian bisa nilai juga sih kualitas audionya gimana. Very nice. Nah, terus untuk si gaming performance sendiri, ini tuh pakai chipset mid-range yang cukup bagus, Snapdragon 630 atau 630. Dan untuk gaming performance-nya kalau dipakai main game casual, ini masih enak banget menurut gue. Dan juga kalau misalnya dipakai buat main game semi-demanding kayak PUBG atau Mobile Legends, masih lumayan playable, asalkan yang pastinya settingannya di low setting semua. Tapi kalau misal buat main game yang super berat, kayak Genshin Impact yang ada di B-roll, gue bisa bilang XZ4 Compact mulai struggling. Settingan grafis ini gue udah turunin semua ke low, dan performanya tuh masih punya frame rate yang rendah dan banyak stuttering. Walaupun masih playable lah, bisa kita lihat gue masih bisa ngebunuh Cryo just fine, tapi gue bisa bilang ini gak enjoyable banget. Kalau gue main game Genshin Impact lebih dari 15 menit di HP ini, gue bakal stres banget. Jadi ya, overall gue lebih rekomen kalian main game casual aja deh. Tapi untungnya untuk main game rhythm kayak Bandori atau Love Live di Xperia Ace ini gak ada masalah sama sekali. Overall sangat enjoyable, gak ada touch delay ataupun audio delay. Dan untuk si UI experience ini menurut gue salah satu selling point dari si XZ4 Compact. Kenapa? Karena kalau bisa kita ke setting dan ke about phone, bisa kita lihat ini udah di Android versi 10. Surprisingly udah cukup baru. Dan gak cuma itu juga guys, gue suka banget sama si OS-nya. Ini pretty much stok Android ngingetin gue sama Google Pixel, yang personal gue benar-benar suka banget. Dan stok Android juga menurut gue ada benefitnya, karena di Xperia Ace Compact walaupun pakai chipset Snapdragon 630, gue bisa bilang ini HP dengan chipset tersebut yang punya performance paling smooth dan paling cepat yang pernah gue pakai. Dipakai buat multitasking, gak ada masalah, kerasa smooth. Dan juga yang gue lumayan surprise, ini loading aplikasi atau launching aplikasi kerasa lebih cepat daripada Poco M3 yang pakai Snapdragon 662. Lumayan interesting. Dan untuk si DRM infonya, pastinya ini karena HP Sony dan juga premium, sudah di BAM Wide Fine L1, jadi kalau nonton Netflix atau streaming service lainnya bisa sampai resolusi paling tinggi. Oke, so yang terakhir mari kita bahas si battery life-nya. Untuk baterai ini sebesar 2700 mAh, yang menurut gue cukup besar lah untuk size-nya kecil banget. Dan untuk ketahanan baterainya, unit yang gue dapat ini masih punya baterai yang cukup sehat, jadi bisa tahan sampai full 1 hari penuh tanpa masalah dengan screen on time. Kalau misal kita lihat, gue udah screenshot, bisa kita lihat, dia itu punya SOT sekitar 7 jam dan standby 14 jam. Lumayan impresif. Itu tuh pakai pemakaian gue yang pastinya enteng, hanya nonton video, sosial media, dan streaming Netflix. Dan untuk si charging speed-nya sendiri gue ngecas dari 20% sampai 100% tuh butuh waktu sekitar 1 jam 41 menit. Yang memang untuk zaman sekarang itu kerasa lama banget, tapi cukup oke lah. Tapi ya, mungkin cuma segitu aja videonya, dan langsung aja kita kasih konklusinya. Untuk konklusinya menurut gue, appeal dari Xperia XZ4 Compact tuh bukan dari speknya, tapi lebih dari si fitur lainnya. Seperti OS yang menurut gue one of the best di HP Sony, udah up to date juga, desain yang lebih modern daripada HP Xperia Compact lainnya, dan overall Xperia XZ4 Compact kerasa lebih fresh dan baru dibanding HP XZ Compact lainnya yang pastinya. Karena memang kalau misal kalian nyari HP 1 jutaan, tapi kalian fokus ke spek,
Yang pastinya gue nggak bakal rekomend Xperia XZ4 Compact karena speknya jauh lebih rendah dibanding XZ2 Compact, XZ2, bahkan XZ1 sekalipun. Di HP tersebut udah pakai chipset flagship, sedangkan di sini masih pakai chipset mid-range. Tapi ya, overall gue rekomend sih XZ4 Compact, terutama buat kalian yang lagi nyari HP second Sony, yang umurnya nggak tua banget jadi masih cukup baru, baterainya masih sehat. Menurut gue, XZ4 Compact bisa jadi pilihan yang bagus di harga 1 juta. Seperti biasa, kalau kalian beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan ya guys, cuma segitu aja videonya. Mau kalau misalnya kesalahan sudah video kelewat, jangan lupa like dan subscribe. Kalau misalnya kalian mau wallpaper yang ada di biro, gue udah taruh linknya di deskripsi. Thanks for watching, we'll see you in another video. Bye.